Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yuhyi wa yumit wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyul la yamut biyadihil mulku wal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil ham. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada yang patut kita ungkapkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat menemui kembali Idul Fitri 1447 Hijriyah. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam sedunia tentang awal Ramadan dan awal Syawal. Di Saudi Arabia dan beberapa negara Arab merayakan Idul Fitri pada hari ini 20 Maret 1226. Sementara negara-negara Islam lainnya seperti Iran baru akan merayakan Idul Fitri besok, dan Afghanistan negara tetangganya sudah merayakan Idul Fitri kemarin. Kita di Indonesia selain ada yang merayakan pada hari ini dan juga berdasarkan keputusan Menteri Agama ada yang merayakan besok. Memang walaupun hal ini tidak terjadi setiap tahun, namun terjadi perbedaan pendapat dalam dua hal. Pertama, tentang pemahaman terhadap kata ru'yah atau ru'yat. Ada yang memahami ru'yat itu bil aini, dengan mata indrawi, maka harus melihat. Dan ada yang memahami kata ru'yat yaitu dengan mata akal pikiran dengan melakukan perhitungan. Karena peredaran bulan mengelilingi matahari dan keduanya, peredaran bulan mengelilingi bumi dan keduanya mengelilingi matahari tidak persis 30 hari, juga tidak 29 hari, tapi sekitar 29,5 hari. Oleh karena itulah akan terjadi perbedaan pemahaman dan keputusan sekitar sekali 4 tahun atau 5 tahun. Dan juga perbedaan yang kedua terletak pada pemahaman tentang matla, cakrawala atau horizon, yaitu ketika matahari terbenam dan hilal terbit. Ada yang memakai al-matla al-qaumi,
yaitu cakrawala nasional masing-masing negeri, masing-masing negara. Tapi ada yang memakai al-matla' al-alami yang bersifat global atau universal. Inilah keputusan kita hari ini. Karena hilal awal Syawal menyertai ijtima', yaitu pertemuan matahari, bulan dan bumi pada garis lurus yang selalu terjadi pada setiap akhir suatu bulan, pertanda bulan lama berakhir dan bulan baru akan datang, telah terjadi kemarin, yang semua menyepakati untuk Indonesia pada pukul 08:23 dan 26 detik, sangat eksak. Ini pertanda bulan Ramadan berakhir. Dan ketika matahari terbenam kemarin di Indonesia, pada waktu maghrib, bulan berada di atas ufuk antara 1 derajat di sebelah barat seperti Aceh sampai 3 derajat lebih di sebelah timur Indonesia. Itu bagi madhab yang memakai wujudul hilal, hilal sudah ada. Dan ini yang dipesankan oleh Al-Quran, faman syahida minkumus syahra, barang siapa yang menyaksikan bulan, bukan bulan di angkasa, tapi bulan seperti Muharram, Safar, barang siapa yang menyaksikannya dengan pengetahuan, maka hendaklah mereka berpuasa dan juga berhenti berpuasa. Apalagi ditambah dengan alasan yang lain, dengan al-matla' al-alami, cakrawala yang bersifat global atau universal itu, jika telah terlihat, jika telah ada, tepatnya ada hilal di bagian barat dari bumi ini tempat kita berada, dan selalu ada, sangat tinggi di bagian barat, sementara kita di Indonesia masih mengalami malam, belum fajar, maka kita berhak atas hilal itu, dan kita memiliki hilal itu. Inilah yang menjadi dasar pemilihan mengapa 1 Syawal telah ada sejak tadi malam dan kita merayakan Idul Fitri pada hari ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Idul Fitri adalah hari raya kesucian, hari raya kekuatan, dan hari raya kemenangan. Karena kata fitrah mengandung arti suci, bahwa kita manusia terlahir dengan fitrah kemanusiaan yang suci, belum dan tidak berdosa dan tidak ternoda. Dan oleh karena itulah pada hari ini diharapkan as-shaimun dan as-shaimat yang telah menunaikan ibadah-ibadah Ramadan sebulan penuh kembali kepada kesucian. Karena selama hari-hari dan malam-malam Ramadan kita berdoa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka memberi ampunan, maka ampunilah saya. Diharapkan dosa-dosa kita selama 11 bulan sebelum Ramadan telah tergerus, telah terkurangi, bahkan terhilangi, sehingga kita kembali kepada kesucian. Namun yang kedua, kata fitrah jarang dipahami, juga mengandung arti kekuatan. Bahwa kita manusia ini terlahir dengan potensi-potensi insani yang berasal dari Sang Pencipta. Allah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi." Kemudian Allah menyempurnakan kejadian manusia dalam kandungan ibunya, yang sangat indah dijelaskan oleh hadis arba'una yauman nutfah, 40 hari pada stadium nutfah ketika sperma dan ovum berbuah. Arba'una yauman alaqa,
40 hari dalam stadium darah kental yang melekat di dinding rahim. Arba'una yauman mudghah, 40 hari menjadi daging, daging menjadi tulang, dan tulang dibungkus dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebagai pencipta yang terbaik. Setelah itu Allah menghembuskan dalam diri manusia, wa nafakha fihi min ruhihi, dia hembuskan padanya dari ruhnya, wa ja'ala bainakumus sam'a wal absara wal afidah, kemudian berilah pada kamu pendengaran, penglihatan, dan kekuatan kejiwaan lain. Inilah yang merupakan potensi-potensi insani. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, potensi-potensi insani yang kita bawa dari kelahiran ini paralel dan analog dengan nama-nama kebaikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Asmaul Husna. Maka potensi-potensi insani ini dapat kita kembangkan dengan berhubungan dengan Sang Pencipta yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat kebaikan itu. Jika ini kita lakukan, maka kita akan kembali kepada fitrah kemanusiaan. Selain berarti suci, tapi berarti kuat, dan bahkan menjadi kuat lagi karena sudah dikembangkan selama sebulan penuh lewat pelatihan yang intensif. Jika kedua makna fitrah ini dapat kita raih, yaitu kesucian dan kekuatan, maka kita akan terlahir pada Idul Fitri ini sebagai insan Rabbani, insan paripurna, manusia, tetapi mewarisi sifat-sifat ilahi yang memang ada benihnya dalam dirinya. Inilah yang menjadikan Idul Fitri sebagai hari kemenangan, hari raya kemenangan, dan kita bertakbir sebagai simbol kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.